Oke, shalom. Yes, Sorry. Oke, ada technical problem tadi ya. Maaf ya, Bapak, Ibu ya. Mari kita berdoa dulu. Sudah, apakah suara saya sudah jelas kedengaran? Ya, oke. Alright, thank you. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini lewat firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Kami membuka hati kami untuk menerima kunci-kunci kebenaran daripada suara isi hatimu yang dinyatakan lewat firman yang akan kami renungkan. Roh Kudus, Engkau membimbing kami masuk ke dalam seluruh kebenarannya Tuhan. Kami ingin sekali untuk dirubahkan supaya menjadi anak-anak kebenaran, hidup sebagai anak-anak terang di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami pada malam hari ini. Kami juga membuka hati kami untuk Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi, supaya suara yang keluar daripada hatimu itu bisa kami aplikasikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya minta supaya nanti kalau Anda ingin menyampaikan interaksi dengan saya, itu pakai chatnya ya. Karena saya akan membuka chatnya untuk bisa melihat. Mungkin ada pada waktu-waktu tertentu saya akan minta respon saudara. Seperti misalnya sekarang ya, kita bikin satu cek aja ya. Apakah saudara bisa melihat video saya dan bisa mendengar suara saya? Mungkin Anda bisa balas di chat. Oke, thank you. Ya, puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan yang saya ingin sampaikan itu adalah abundance di dalam famine ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah kelimpahan pada waktu kita sedang melewati yang namanya kekeringan, saudara, atau pada waktu kita mengalami sesuatu kekosongan. Karena ada hadirat Roh Kudus dalam hidup kita yang pribadi, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang berada dalam diri kita, yang berbicara kepada kita. Lalu saudara, kita seharusnya menemukan kunci-kunci kebenaran daripada pribadi bernama Roh Kudus tersebut, saudara. Dan Roh Kudus bisa memakai apa saja hal untuk berbicara kepada kita. Nah, sudah tentunya salah satu hal yang bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita simpan di hati kita semua. Firman itu menjadi bahan baku untuk dipakai oleh Tuhan berbicara seterusnya kepada kita. Dan pada malam hari ini, bagian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan akan menjadi satu contoh yang sangat sesuai untuk kita melihat bagaimana firman yang disimpan dalam hati kita, firman yang sudah kita renungkan itu bisa diolah menjadi aplikatif, bisa menjadi satu terang, satu pedoman untuk kita dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan sharekan apa-apa slide pada malam hari ini. Jadi saya akan juga berbicara dengan lebih perlahan lagi supaya Anda mempunyai waktu untuk membukakan Alkitabmu sendiri dan mengikuti penyampaian firman Tuhan pada malam ini lewat Alkitab yang ada di tangan Anda ya. Jadi bagian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan malam ini berkisar dari satu teks Injil Matius pasal 4 ayat 1 sehingga ayat 11 ya. Jadi saya akan membacakan ya, saya akan membacakan tanpa menampilkan apa-apa PPT. uh, Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 itu ya. Nah, Matius pasal 4 ayat 1, beginilah bunyinya firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam,
Akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sampai ada tertulis, sebab ada tertulis, engkau mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8. Dan iblis membawa Yesus pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, anyalah engkau, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, ini ayat yang terakhir. Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Saudara-saudara, kita bersyukur karena hari ini kita mendapat kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Teks yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh 30 tahun Yesus hidup sebagai manusia. Yang Yesus ini merupakan putra Allah yang tunggal, yang bersifat ilahi, mengosongkan dirinya dan melepaskan atribut keilahiannya dan hidup sebagai manusia biasa dan anak tukang kayu yang relatif anonim di Nazaret. Setelah 30 tahun hidup begitu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, satu hari Yesus turun dari Galilea ke Sungai Yordan karena di situ Yohanes Pembaptis sedang membaptiskan orang banyak. Nah, Yesus juga memberi dirinya untuk dibaptiskan di Sungai Yordan. Nah, setelah dia dibaptiskan di Sungai Yordan, Yesus menyingkir ke padang gurun untuk berpuasa. Daerah padang gurun itu jauh dari Nazaret, kampungnya Yesus. Tetapi Yesus berbekal dengan satu suara yang telah berbicara dari langit. Barusan sebelum dia berangkat ke padang gurun itu, ada satu suara yang berbicara dari langit. Suara Bapa di sorga. Di Injil Matius pasal 3 dan ayat 17. Bapak Ibu bisa membukakan Injil Matius pasal 3 ayat 17. Saya sebutkan ayat ini karena ayat ini merupakan ayat yang terakhir yang dicatatkan dalam Injil Matius sejurus sebelum bermulanya Matius pasal 4 ayat 1. Nah, ada satu suara yang berbicara daripada langit. Sudah tentunya itu adalah suara Bapa di sorga menyatakan atau menggelarkan, engkaulah anakku yang kukasihi kepadamu, kepadamu lah aku berkenan. Nah, selama ini 30 tahun, Yesus belum dikenal. Yesus belum punya satu murid pun. Yesus belum pun melakukan satu mukjizat. Belum menyampaikan apa-apa khotbah dan pengajaran. Tetapi kehidupannya yang dianggap lumayan biasa, anonim itu telah dinilai oleh Bapa di sorga sebagai sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, tetap saja saudara dengan keberadaan Yesus yang biasa-biasa dan sikap yang penuh dengan kerendahan hati, Yesus dibimbing oleh Roh Kudus masuk ke satu periode pencobaan. Bukan Yesus sendiri yang terjebak dalam periode pencobaan itu, tetapi Yesus secara aktif dalam pasal 4 ayat 1 yang kita bacakan, pasal 1 ayat
pasal 4 ayat 1, Yesus dibimbing oleh Roh Kudus. Bukan untuk lolos, bahkan untuk masuk ke dalam periode pencobaan itu. Nah, saudara-saudara, melalui Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, penulis Injil memberikan satu pemandangan di balik layar tentang 3 pencobaan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Sejurus setelah dibaptiskan dan sebelum memulai pelayanannya di bumi ini. Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga akan melewati periode-periode yang dimana kita akan melewati pencobaan. Dan pencobaan kita mungkin tidak selesai secepat pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam uh, Injil Matius pasal 4. Karena pencobaan itu mungkin berlangsung selama ya periode 40 hari atau beberapa hari setelah itu ya. Nah, tapi pencobaan-pencobaan yang kita lewati mungkin saja bisa berlanjut beberapa waktu, Bapak Ibu. Ya. Tapi selagi kita dalam pencobaan itu berarti Tuhan masih menyertai kita. Selagi kita masih menghadapi pencobaan, tidak berarti bahwa kita ini gagal atau kandas. Tetapi itu berarti bahwa kita sedang dibekalkan oleh Tuhan untuk satu kekuatan yang jauh lebih besar untuk masa-masa setelah pencobaan. Karena itu saya menyatakan, saudara, kalau kita melewati pencobaan itu dianggap satu musim kekeringan, tapi sebenarnya di situ ada kelimpahan yang Allah ingin berikan kepada kita. Lalu kita akan melihat di sini setiap pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu diatasi oleh Tuhan Yesus. Setiap dari 3 pencobaan itu diatasi oleh Tuhan Yesus dengan hidup di dalam kuasa firman Tuhan yang mengatasi pencobaan itu. Tuhan Yesus mengutip ayat-ayat firman Tuhan, semuanya ada di dalam perjanjian lama. Cukup menarik, semuanya tiga-tiga ayat firman Tuhan yang dikutip oleh Tuhan Yesus itu dalam satu kitab saja, dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu merupakan kitab ulangan ya, sesuatu di mana semua perintah dan firman Tuhan, semua hukum Taurat yang telah disampaikan Tuhan lewat Musa berawal dari Keluaran, kemudian masuk ke Bilangan dan juga masuk ke Imamat, itu sekali lagi diulang di dalam ulangan ya, dari Keluaran, Bilangan dan Imamat itu semua diringkaskan dan disebut lagi dalam kitab Ulangan, seolah-olah sebentar lagi bangsa ini akan masuk dalam satu ujian besar, lalu dikasih ulangan dulu sebelum mereka masuk ke dalam ujian tersebut. Mungkin juga tanpa disadari oleh Musa waktu dia menyampaikan isi ulangan tersebut yang merupakan repetisi daripada apa yang sudah Tuhan sampaikan lewat beliau sebelum ini. Mungkin Musa tidak sadar bahwa dia sendiri tidak akan menyertai umat ini. Tuhan akan menyertai umat ini. Tetapi sekalipun ada penyertaan Tuhan, kita butuh sesuatu yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Yaitu firman Tuhan lah yang menghubungkan kita dengan keinginan Tuhan. Karena ada pada waktunya, Tuhan seperti saya tidak, karena saya bahasanya sangat terbatas ya, sebagai manusia sangat terbatas, kadang-kadang Tuhan yang menyertai kita masih terkoneksi itu kelihatannya offline, Bapak Ibu. Saya bilang kelihatannya offline. Tetapi firman-Nya itu bekerja di dalam diri kita. Dan pada waktu itulah manusia dengan kemandiriannya dan kematangan yang kedewasaan yang sudah terbentuk pada waktu dia mengenyam firman itu, pada waktu dia uh, dalam persiapan-persiapan saat-saat dia bersama-sama dengan Tuhan, waktu dia menerima dan menyerap firman itu, kemudiannya pada satu waktu yang lain firman itu akan bekerja. Nah, jadi setiap pencobaan itu diatasi oleh Tuhan Yesus dengan hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaannya. Kuasa firman itu bisa bekerja sekalipun tidak ada sesuatu yang berlaku di dalam situasi kita di luar. Pencobaan-pencobaan yang dihadapi Tuhan Yesus berkisar tentang
Tiga hal, Bapak Ibu. Satu, identitas. Kedua, otoritas. Ketiga, misi atau tujuan hidupnya. Seperti kita juga, saudara, karena Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita, kita juga akan bergelut, bergumul dengan soal identitas, otoritas, dan misi atau tujuan hidup kita. Saudara-saudara, dalam teks ini kita melihat secara jelas bagaimana Tuhan Yesus matang dalam sikap ketaatan dan kerendahan dibimbing oleh Roh Kudus menghadapi pencobaan iblis. Satu hal yang kita akan selalu memperhatikan dalam hidup anak-anak Tuhan yang sudah matang di dalam firman Tuhan adalah mereka itu hidupnya dengan stabil. Mereka itu hidupnya dengan berdasarkan sikap saja, tidak berdasarkan hal-hal lain. Bapak Ibu, saya minta supaya Anda mencatat pada malam hari ini. Sikap. Sikap adalah sesuatu yang ada dalam hati kita yang mengalir daripada pilihan kita sendiri. Karena seringkali di dalam proses Allah ingin mendewasakan kita, mungkin kita tidak akan mendengar satu suara dari luar. Kita mungkin tidak akan menerima satu petunjuk dari siapa saja, saudara. Tapi pada waktu itu kita harus mengambil sikap, yaitu mengalir daripada pilihan-pilihan hidup kita. Dan pilihan-pilihan itu akan tepat kalau berdasarkan kepada firman yang sudah menjadi fondasi hidup kita. Sekali lagi, dalam teks ini kita melihat Tuhan Yesus matang dalam sikap ketaatan dan kerendahan. Ujung-ujungnya, saudara, Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan yang membentuk sikapnya untuk mengatasi iblis. Saya tahu bahwa di dalam menghadapi iblis ada waktunya kita menggunakan doa, kita menggunakan doa dengan puasa, kita menggunakan urapan karunia Roh Kudus. Tetapi dalam hal-hal lain, urapan itu juga akan membungkusi sikap kita, saudara. Dalam hati dan jiwanya Tuhan Yesus itu nyata hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan. Jadi teks ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pencobaan yang seringkali kita anggap pencobaan itu adalah waktu-waktu kesulitan, kesusahan, kekeringan. Tapi sebenarnya disitulah kita bisa melihat kelimpahan, abundance itu. Abundance bukan dari sisi hasil ya, tapi abundance dari sisi hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu pencobaan seperti itu juga terjadi kepada pribadi-pribadi yang hidupnya taat kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat di sini, sejurus sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam periode pencobaan ini, dia dinilai oleh Tuhan sebagai pribadi yang berkenan kepada Allah. Pencobaan atau masa-masa yang kita mungkin menganggap sebagai keringan, itu berlaku juga kepada pribadi-pribadi yang sedang hidup dalam ketaatan dan kebenaran, sama seperti apa yang berlaku kepada Tuhan Yesus. Pencobaan atau kekeringan itu terjadi juga kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan dipimpin oleh Roh. Kalau Anda melewati kekeringan, itu belum tentu karena kesalahan kita atau kelalaian kita, atau karena kita itu kurang intim dengan Tuhan. Jangan pernah jadi keliru. Kalau Anda sudah hidup intim dengan Tuhan, mungkin inilah waktunya untuk Anda itu membuktikan atau Anda sendiri sadar diri sendiri bahwa semua yang Anda sudah lakukan dalam Tuhan itu akan terbukti dengan kelimpahan yang mengalir dalam hidupmu. Kekeringan adalah opportunity untuk membuktikan bahwa Tuhan sudah pun membentuk kelimpahan kehidupan roh yang kaya dalam hidup kita. Seperti tadi saudara, kalau kita soaking dalam Tuhan. Ya, soaking adalah waktu kita intim dengan Tuhan. Dan kita tidak tahu ya, apa yang sedang masuk ke dalam hati kita lewat soaking. Ya. Bisa saja dalam waktu soaking itu kita butuh hati yang menempel kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah proses Anda pada waktu Anda soaking. Tapi kalau tadi saya soaking, saya merenungkan apa sih firman Tuhan yang sudah masuk dalam hati saya. Nah, firman itulah yang akhirnya akan keluar. Seperti kata Daud di dalam
Mazmur 119. Sekitar ayat 8, 9, 10 di situ. Firman-Mu Tuhan telah aku simpan dalam hatiku supaya aku tidak melakukan dosa kepadamu. Tapi kita tahu, saudara, Daud itu bukan manusia yang sempurna. Sekalipun dia menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, itu tidak berarti bahwa Daud sudah hidupnya bebas tanpa pencobaan. Hidupnya juga bebas daripada melakukan kesalahan-kesalahan dan berdosa. Tetapi ujung-ujungnya kuasa firman itu memungkinkan untuk dia mengatasi pencobaan, dia mengatasi waktu-waktu kekeringan. Kedua, kuasa firman dalam hidupnya juga akan kembali menyadarkan dia, menginsafkan dia supaya kembali kepada Tuhan. Misalnya pada waktu Daud telah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba. Mungkin beberapa tahun lamanya dia hidup dalam kekelaman dan di dalam kekelaman yang dia milihkan untuk dirinya. Tetapi akhirnya firman itu membawa dia keluar daripada kekelaman itu, saudara. Percobaan bukannya sesuatu yang semata-mata berlaku kepada orang yang hidup lalai dan jauh dari Tuhan. Di zaman ini pun semua yang ingin hidup benar akan mengalami pencobaan. Sama seperti di zaman Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 4 itu. Pencobaan adalah sesuatu yang punya dua sisi. Dari sisi iblis, iblis itu bermaksud supaya iman kita kandas. Tapi dari perspektif Allah, itu merupakan ujian supaya kita naik kelas. Seperti kita tahu, waktu kita sekolah, kuliah, ujian itu merupakan satu tangga untuk kita naik kelas. Tuhan itu ingin kita naik kelas, Bapak Ibu. Sebelum Yesus bisa naik kelas daripada anak tukang kayu dan dimunculkan di publik sebagai Mesias yang penuh urapan Roh Kudus, dia juga harus melewati ujian ini. Dan dia hanya bisa lulus ujian ini diberbekalkan dengan firman yang sudah ada dalam hatinya. Saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus melawan iblis bukan dengan kuasanya sebagai Allah. Tuhan Yesus melawan iblis dengan sikap. Dan sikap itu dibentuk sudah tentunya oleh firman yang mungkin selama 30 tahun itu dengan cara yang kita nggak jelas apakah Yesus ada seseorang yang mengajarkannya firman atau Yesus mengambil waktu untuk duduk di rumah ibadat di Nazaret untuk mendengarkan firman itu disampaikan karena Tuhan Yesus sudah mengosongkan diri daripada atribut ilahian. Lalu dia harus juga menjadi dewasa mengikut cara yang biasa seperti yang dilewati oleh manusia lain. Semua sarana dan kelengkapan yang ada pada Tuhan Yesus dan dipakainya untuk mengatasi pencobaan iblis itu merupakan hal-hal dan senjata yang ada pada kita juga, saudara. Secara spesifik, kita bisa dan harus hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan-pencobaan dan panah api iblis. Kekeringan bisa diatasi karena kita sudah pun terlebih dahulu dipersiapkan oleh Tuhan, oleh kelimpahan kuasa firman-Nya. Dalam waktu saya memilih judul untuk renungan pada malam hari ini, sebagai yang saya maksudkan kelimpahan itu adalah kelimpahan yang wujud apabila kita hidup dalam firman-Nya, saudara. Jadi pada waktu kita soaking, itu firman bisa kita renungkan. Firman yang sudah kita simpan dalam hati kita. Karena waktu Yesus menghadapi iblis, bukan dia buka Alkitab, bukan dia buka Alkitab dan melihat ke ayat-ayat tertentu. Tidak. Dia menghadapi iblis dengan firman yang keluar daripada hatinya. Dan firman itu jauh hari sudah membentuk sikapnya. Mari kita hidup dalam kuasa firman Tuhan untuk mengatasi pencobaan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan? Bila kita membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 ini, kita akan menemukan 3 cara bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan. Pertama, kuasa firman menentukan sumber identitas kita. Itu ada di ayat 4. Coba Bapak Ibu lihat ya. Kuasa firman menentukan sumber identitas kita. Di ayat 4. Poin yang kedua, kuasa firman menentukan batas otoritas kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan otoritas, tapi otoritas itu ada batasnya.
supaya kita tidak hidup di luar otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak berandai-andai bahwa kita ini bisa bebas masuk ke wilayah apapun untuk hidup dalam Tuhan. Kuasa firman itulah yang akan nanti memberikan kepada kita pengertian di mana letaknya batas otoritas kita. Ketiga, kuasa firman menentukan objek misi kita. Identitas, otoritas, misi. Tujuan khotbah ini ya supaya kita memahami paling tidak tiga cara bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan. Mari kita hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan. Nah, bagaimana kita hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan? Pertama, seperti yang saya katakan tadi, kuasa firman menentukan sumber identitas kita. Mari kita lihat di dalam ayat 3 dan 4. Mari Bapak Ibu, saya memberikan waktu untuk Anda melihat pasal 4, ayat 3 dan 4. Pencobaan pertama iblis adalah menyerang identitas Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Identitas adalah persoalan manusiawi yang selalu digunakan oleh iblis lewat pikiran-pikiran yang kadang-kadang suka memetik kata-kata yang kita dengar tentang diri kita, atau mungkin persoalan manusiawi itu merupakan sesuatu yang dibentuk oleh cara kita memandang diri kita sendiri, ya, berhubungan dengan jati diri kita sendiri. Tapi semua itu merupakan satu cara di mana iblis menyerang kita. Nah, dan identitas sebagai persoalan manusiawi yang digunakan oleh iblis untuk menyerang anak Tuhan itu tidak bisa diusir dengan menggunakan instruksi tengking-tengking, saudara-saudara. Cara yang paling objektif dan mudah untuk menyelesaikan persoalan identitas adalah dengan melakukan tindakan. Itulah cara manusiawi. Ya. Kalau kita lagi ditantang untuk menyelesaikan identitas kita itu dengan melakukan satu tindakan atau berprestasi. Memang iblis ingin menjebakkan kita supaya kita akan berprestasi, akan terus melakukan performance supaya kita lebih percaya kepada prestasi daripada kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan sendiri. Saya tidak berkata setiap kali kita dihadapi oleh satu persoalan kita jangan bertindak. Tapi hati-hati kalau kita bertindak melulu dan berharap tindakan itu akan memberikan kepada kita kelegaan daripada persoalan identitas. Itu yang merupakan cara iblis mau menjebakin Tuhan Yesus. Lakukanlah mukjizat. Yesus lakukanlah mukjizat dan itu akan membuktikan siapa dirimu. Yang ironis sekali adalah Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat tersebut. Mari Bapak Ibu kita renungkan sebentar ya. Saya mengajak saudara untuk mencatat ayat ini. Di Bilangan pasal 20. Ayat 1 sampai ayat 11. Kita tidak akan melihat itu. Nanti kalau Anda punya waktu, Anda baca saja ya. Tapi saya akan memberikan satu flashback. Bilangan 20, ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 1 sampai ayat 12 lah ya. Oke. Di dalam teks tersebut, di dalam Bilangan pasal 20, sekali lagi bangsa Israel itu bersungut-sungut karena mereka mau diberikan air. Sedangkan mereka sedang lewat di padang gurun, tidak ada air. Lalu mereka mengeluh dan mereka memberikan tekanan berat kepada Musa supaya mencari air, sumber air untuk mereka. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, engkau kali ini akan berbicara kepada batu. Engkau berbicara kepada batu-batu yang ada di situ, dan waktu engkau berbicara kepada batu-batu itu, air akan keluar. Nah, ini bukan kali pertama bangsa ini dan Musa berada dalam situasi seperti ini. Kalau sebelum ini mereka berada dalam situasi seperti itu, cara mereka keluar daripada situasi seperti itu ya dengan Musa menggunakan tongkat yang ada pada tangannya, memukul batu-batu itu dan air keluar. Jadi Musa ini tidak pernah menggunakan kata-kata yang keluar dari bibirnya untuk mengeluarkan air dari batu.
Bahkan semua mukjizat yang dilakukan oleh Musa itu dilakukan dengan menggunakan tongkat itu. Tongkat itu memang punya urapan dan kuasa. Dan mungkin akhirnya tongkat itu menjadi identitas untuk Musa. Bahwa kalau dia mau nyaman di hadapan manusia, untuk membuktikan dia itu adalah hamba yang diurapi oleh Tuhan, dia bersandar kepada tongkat, bukan lagi bersandar kepada Tuhan. Kalau Anda mau, saya dan sorry, Anda dan saya, kita mau keluar dari kekeringan, kita tuh mesti bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada metode atau sesuatu yang lain. Seringkali kita mencari jalan pintas itu, mencari sesuatu yang bukannya hal itu yang jahat, tetapi sesuatu yang memang diurapi oleh Tuhan. Musa menggunakan tongkat untuk mendapatkan hasil. Kita mungkin akan mencari sesuatu yang lain. Mungkin kita akan berdoa puasa dan mengharapkan waktu kekeringan kita akan segera lewat. Tapi mungkin Tuhan tidak akan mau supaya waktu itu segera lewat. Tapi sekalipun waktu itu diperpanjang, tapi kita tetap akan survive. Karena Tuhan ada satu maksud di situ. Saya kenal banyak orang yang mereka bertahun-tahun dalam Tuhan, mereka sangat taat dan setia, tapi bertahun-tahun dalam soal keberhasilan mereka itu benar-benar ditantang. Dan setelah waktu yang sekian lama baru mereka melihat jawaban kepada musim kekeringan mereka itu. Kelimpahan itu bukan saja dalam hasil yang belakangan terjadi, tapi kelimpahan itu dalam waktu bagaimana mereka menyikapi waktu kekeringan itu. Kelimpahan yang merupakan cara kita melewati kekeringan itu sangat penting karena itu membentuk kesaksian kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin supaya Anda mencatat. Kesaksian kita itu bukan kelimpahan yang berlaku setelah kita lewat waktu pencobaan. Sesungguhnya kesaksian kita adalah kelimpahan yang terbukti cara kita menyikapi proses pencobaan itu. Itulah kesaksian kita, Bapak Ibu. Lalu iblis ingin supaya Yesus segera mentuntaskan soal siapa dirinya dengan membuktikan lewat tindakan, bukan membuktikan dengan menyatakan aku bersandar kepada Tuhan. Musa menyelesaikan situasi di bilangan 20 itu dengan mengangkat tongkat dan memukul batu-batu dengan tongkat. Dan ironisnya, air tetap keluar. Itulah satu jebakan yang sangat serius buat kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jangan dikira kalau kita mencari jalan pintas yang kita sudah keluar cepat-cepat dari musim kekeringan itu sesuatu caranya Tuhan. Tidak lama lagi, saudara, kita akan kembali dalam kekeringan. Ada orang yang mengalami kelimpahan di waktu kekeringannya. Itu bagus karena dia masih menyikapi kekeringan dengan kelimpahan. Tapi ada orang yang sudah lewat waktu kesusahannya, dia masuk ke kelimpahan dari sisi keberhasilan, tapi sikapnya jadi kering di situ. Kenapa? Karena di zaman kekeringan, di situ dia tidak pernah memiliki sikap kelimpahan. Kenapa dia tidak pernah memiliki sikap kelimpahan? Karena di situ dia selalu mencari jalan keluar, hanya mengandalkan shortcut, jalan-jalan pintas, jalan tikus, dikatakan begitu ya. Musa mencari jalan pintas. Dan jalan pintas itu berhasil, tetapi sikapnya dianggap oleh Tuhan tidak menghormati dan memuliakan Tuhan. Nah, lalu dalam konteks pasal 4 ayat 3, Matius pasal 4 ayat 3, Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat tersebut, tetapi dari firman yang dikutip oleh Tuhan Yesus yang berasal dari Ulangan 8 pasal 3, siapa manusia itu harusnya tidak berasal dari memenuhi kebutuhan hidup, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Siapa Yesus sudah pun ditentukan oleh suara dari langit yang tercatat di dalam Matius 3 ayat 17. Di pembaptisan di Sungai Yordan. Engkaulah anak yang kukasihi dan berkenan kepada aku. Bapa sudah jelas berbicara. Bukan prestasi yang menentukan identitas, tetapi kuasa firman itu yang merupakan sumber identitas anak Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kuasa firman yang akan membantu kita memiliki
sikap yang berkelimpahan di dalam waktu-waktu kekeringan. Bagaimana kita hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan? Poin yang kedua, kuasa firman menentukan batas otoritas kita. Pencobaan kedua iblis itu lebih licik lagi dan bisa menjebakkan. Karenanya, iblis sekarang menggunakan taktik mengutip ayat firman Tuhan, melihat bahwa Yesus hidup dalam firman Tuhan. Sekarang iblis mengutip firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Yaitu dalam pasal 4 ayat 5, ayat 6, iblis mengutip Mazmur kalau pencobaan tetap berkisar sekitar identitas Tuhan Yesus, tetapi taktiknya dirubah dengan menantang otoritas keilahian Yesus. Kuasa firman tidak terletak dalam menghafal atau mencomot ayat Bapak Ibu. Kuasa firman itu berada dalam pengertian holistik. Hanya dengan mengenyam firman Tuhan, lama-lama firman Tuhan akan menjadi satu dengan pengertian dalam hidup kita. Terutama sekali sebagai anak Tuhan yang berhati hamba, merendahkan diri di depan manusia dan Allah. Sama seperti Tuhan Yesus, kita seharusnya mengerti batas otoritas kita. Mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat 6, kuasa firman mengalir lewat lidah bibir Tuhan Yesus. Jangan engkau mencobai Allah. Ini penting Bapak Ibu. Tuhan Yesus sebagai putra Allah yang bersifat ilahi memiliki otoritas atas malaikat. Tetapi dia tahu kuasa Allah itu harus dipakai berdasarkan maksud Tuhan, bukan sekadar untuk memuaskan keinginan adu kuasa. Ada waktunya Bapak Ibu kita harus menolak satu opportunity. Uh, Tidak semua pintu terbuka harus kita lewati. Kita tidak boleh menganggap pintu terbuka adalah satu suara yang dari Tuhan yang tidak langsung untuk kita melewatinya. Kadang-kadang kita memilih bukan dengan kepekaan, tetapi dengan kedewasaan. Ini bukan untuk diriku, sekalipun pintu itu terbuka luas. Mari kita hidup dalam kuasa firman Tuhan yang mengatasi pencobaan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan supaya kelimpahan mengatasi waktu-waktu kekeringan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, kuasa firman itu menentukan objek misi hidup kita. Daripada pasal 4, Injil Matius ayat 8 sampai ayat 11. Pencobaan iblis yang ketiga itu ada sisi kebenarannya, ada legitimasinya, saudara. Yesus sebagai Mesias dan Raja yang bakal memimpin kerajaan Allah di bumi, ditawarkan kerajaan-kerajaan di bumi oleh ilah dunia ini. Saya mengingat ya, Bapak Ibu, kira-kira 40 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan di Malaysia. Hamba Tuhan ini seorang wanita ya. Saya kenal beliau, ya orang ini sudah merupakan hamba Tuhan, masih hidup dia, hamba Tuhan yang senior, hamba Tuhan yang cukup apa sih, dewasa ya, menurut saya ya. Dia merupakan seorang wanita dan dia hanya bisa berbahasa Inggris aja ya waktu itu ya. Dan saya rasa sampai sekarang cuma hanya bisa berbahasa Inggris ya. Dan waktu dia kelar sekolah kita berusia 23 tahun. Sebagai seorang wanita yang ingin seperti orang-orang lain mengalami kehidupan berumah tangga, dia ingin untuk mendapatkan seorang suami. Dan waktu di sekolah Alkitab, dia menyatakan kepada saya bahwa dia bertemu dengan salah satu teman kelasnya yang dia merasakan cocok dengan orang ini dan dia ingin menikahi orang ini. Tapi pada zaman itu karena di dalam sekolah Alkitab itu peraturannya sangat ketat, jadi nggak boleh terus ya seperti berhubungan dengan teman-teman kelas, apalagi dengan berlawanan jenis ya. Dan dia juga akhirnya memutuskan untuk menulis surat kepada temannya. Dan karena di peraturannya cukup ketat, surat yang dia tulis kepada teman kelasnya itu yang merupakan salah satu orang yang dia rasa bisa jadi calon pasangan hidup untuk dirinya, itu dia sampaikan kepada salah satu dosennya. Ya, karena itu peraturannya kalau mau berhubungan dengan orang berlawanan jenis, tulis surat pun harus lewat dosen dulu. Dan dosennya membaca isi kandungan surat tersebut dan merasakan bahwa wanita ini tidak cocok untuk menjadi pasangan pasangan hidup kepada teman yang menjadi tujuan surat tersebut ya. Lalu dosennya menahan dulu surat itu untuk waktu yang cukup lama. Dan apabila wanita ini tidak mendapat apa-apa tanggapan atau respon daripada
teman kelasnya, dia mengambil keputusan untuk pergi jauh-jauh dari Kuala Lumpur ke satu area di Malaysia yang cukup pelosok, yaitu jauh sekali di bagian utara Pulau Borneo, ya daerah bernama Sabah di situ. Dan dia pergi sebagai wanita yang masih single. Dia hanya tahu, dia hanya menyadari bertahun-tahun kemudiannya bahwa surat itu tidak pernah disampaikan kepada teman kelasnya. Waktu dia ketemu teman kelasnya kira-kira 20 tahun kemudiannya, teman kelasnya sudah menikahi orang lain. Dan dia juga menyadari pada waktu itu bahwa teman kelasnya sekiranya menerima surat itu akan mungkin menikahi dia. Dan untuk mengalami pernikahan, apalagi dengan orang yang dalam pelayanan, satu iman, itu ada legitimasi. Nah, saya sambung cerita tentang ibu ini ya. Sorry, ya dia sekarang ibu, tapi ya saya anggap ibu lah ya, karena walaupun dia sampai hari ini tidak menikah ya, sudah hampir 70 tahun usianya, tidak pernah menikah. Tetapi di bagian pelosok Malaysia itu, dia sudah membangun kira-kira 30 gereja sebagai wanita tunggal. Bank statusnya masih masih single ya. Dia melayani orang-orang yang bahasanya bahasa Filipina yang dia tidak mengerti. Dia melayani orang-orang Indonesia yang bahasa Indonesia sampai hari ini dia tidak pernah menguasai. Dia melayani orang-orang yang dialeknya, dialek Hakka, dialek macam-macam, Mandarin segala macam yang sampai hari ini dia tidak menguasai. Dalam segala keterbatasannya, dia telah membangun sekitar 30 sekian gereja dari manca bahasa. Dan yang paling lucu dia hanya mengerti bahasa Inggris. Ya, apa sih poin saya adalah sekalipun dalam hidup kita kadang-kadang ada situasi yang keluar daripada keinginan kita. Kuasa firman yang dalam hati kita akan menentukan misi kita tetap akan tercapai, saudara. Nah, di sini kalau Yesus sebagai Mesias dan Raja yang bakal memimpin kerajaan Allah di bumi ditawarkan sesuatu yang memang sesuai dengan tujuan misinya, itu sah-sah saja ya kalau Yesus menerima tawaran seperti itu. Cuman ya Yesus tahu bahwa rencana Bapa adalah supaya dirinya mesti mati dulu di kayu salib. Dia harus mati di kayu salib, kemudian belakangan baru jadi Raja dan Mesias. Ini bagian penting rencana keselamatan Allah. Kita juga harus tahu dalam hidup kita, waktu kita lewati waktu-waktu kekeringan itu, bahwa Allah punya rencana yang paling spesial, yang paling mutlak dalam hidup kita. Jangan kita merasa kecewa kalau Allah itu mengatur suasana sehingga situasi yang menjadi situasi kedua atau ketiga idealnya, atau situasi yang akan mendahului maksud Allah untuk hidup kita, itu nanti Allah pinggirkan supaya tidak secepatnya terjadi dalam hidup kita. Jangan jadi kecewa Bapak Ibu. Karena itulah kuasa firman itu sangat penting dalam hidup kita. Buat Yesus, perjalanan ke takhta kerajaan Allah itu harus melewati salib dulu. Sekali lagi, kuasa firman mengalir lewat lidah bibir Tuhan Yesus. Kali ini, kalau tadi dari ulangan 83, ulangan 6, kali ini dari ulangan pasal 6 ayat 13. Tuhan Yesus tegas menyatakan objek misinya adalah dengan taat menyembah Allah. Dan harus mati di kayu salib dulu. Tujuan dan misi tidak bisa menghalalkan segala macam cara, saudara. Saudara-saudara, mari kita hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan. Kuasa firman yang berada dalam hati kita, yang kita simpan dalam hati kita akan menentukan kelimpahan di waktu-waktu kita melewati kekeringan. Supaya kesaksian kita adalah sikap kita yang penuh kelimpahan pada waktu mengalami kekeringan. Dan kemudiannya, waktu sudah lewat kekeringan, akan melihat hasil yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Demikianlah khotbah dan renungan saya hari ini. Mari kita hidup dengan kuasa firman yang mengatasi pencobaan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa yang mengatasi pencobaan itu? Setelah kita membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11,
Kita ada menemukan paling tidak tiga cara. Bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa firman yang mengatasi pencobaan. Pertama, kuasa firman menentukan sumber identitas kita. Pasal 4 ayat 4. Kedua, kuasa firman menentukan batas otoritas kita. Pasal 4 ayat 7. Ketiga, kuasa firman menentukan objek misi hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan buat kita. Demikian Tuhan sudah berbicara kepada kita. Rema Ministry pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Untuk semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Hamba tidak tahu satu persatu apa menjadi pergumulan mereka, apakah pengalaman yang mereka lewati di zaman pencobaan, di waktu-waktu pencobaan, di waktu-waktu kekeringan mereka. Tapi hamba melihat buat semua kita acuannya sudah ada dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bahwa kalau kita menyimpan di dalam lumbung hati kita, lumbung hati kami ini Tuhan, kebenaran-kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu diolahkan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami, sehingga itu bisa aplikatif menurut situasi-situasi sangat spesifik dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami tidak takut melewati waktu-waktu kekeringan ini, kami tidak akan punya motivasi untuk mencari jalan pintas. Karena kami yakin dengan timingnya Allah, kami yakin dengan pengaturan jadwal hidup kami yang ditentukan oleh-Mu, Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa, urapan Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Mau berdoa Tuhan supaya firman-Mu mengalir. Supaya firman-Mu bisa mengarahkan kami. Pada waktu kami menjadi orang-orang yang keliru dan galau dan bingung, bahkan menjadi orang-orang yang sudah habis akal. Firman-Mu hidup dalam hidup kami. Firman-Mu beracara dan berkarya di dalam hati kami dan hidup kami, Tuhan. Ini yang sudah kami tangkap pada malam hari ini, Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami memberikan waktu untuk urapan-Mu mengalir di tengah-tengah kami.